Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang konsep dan urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, kajian Pancasila menjadi dasar nilai pengembangan ilmu, dan menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Orang-orang dari kelompok kami ialah saya sendiri Abdul Salam, kemudian Trina Dihanda, Ibnu Ma'ruf, Henrizal Ramadhani, Riki Nopiadi, M. Adi Putra, dan Fajarul Fitrah. Baiklah, saya akan membahas tentang konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang pertama adalah setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, yang berasumsi bahwa iptek itu sendiri berkembang secara otonom. Kemudian dalam perjalanannya dilakukan adaptasi dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan iptek itu sendiri. Yang mengandaikan bahwa sejak awal pengembangan iptek sudah harus dilibatkan nilai-nilai Pancasila. Namun keterlibatan nilai-nilai Pancasila ada dalam posisi tarik ulur. Artinya ilmuwan dapat mempertimbangkan sebatas yang mereka anggap layak untuk dilibatkan. Kemudian adapun konsepnya yang selanjutnya ialah nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia. Maksudnya ialah mampu mengendalikan iptek agar tidak ketularan dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Kemudian konsep yang lain adalah setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia itu sendiri, atau yang lebih dikenal dengan istilah indigenisasi ilmu, yang mengandaikan bahwa Pancasila bukan hanya sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, tetapi sudah menjadi paradigma ilmu yang berkembang di Indonesia. Untuk itu diperlukan penjabaran yang lebih rinci dan pembicaraan di kalangan intelektual Indonesia. Sejauh mana nilai-nilai Pancasila selalu menjadi bahan pertimbangan bagi keputusan ilmiah yang diambil. Nomor 2, urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dapat ditelusuri ke dalam hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini seiring dengan kemajuan iptek menimbulkan perubahan dalam cara pandangan manusia tentang kehidupan. Hal ini membutuhkan renungan dan refleksi yang mendalam agar bahasa Indonesia terjerumus ke dalam penentuan keputusan nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Yang kedua, dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup berada dalam titik nadir yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Yang ketiga, perkembangan iptek yang didominasi negara-negara barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia seperti spiritualitas, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan cita-cita keadilan. Oleh karena itu diperlukan orientasi yang jelas untuk menyaring dan menangkal pengaruh nilai-nilai global yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia. Kajian Pancasila menjadi dasar nilai pengembangan ilmu. Pengertian Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat mengacu pada beberapa jenis pemahaman. Salah satunya adalah bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Nilai ketuhanan sebagai dasar pengembangan ilmu. Ilmu pengetahuan harus tetap menjaga keseimbangan antara rasional dan irasional, keseimbangan antara akal, rasa, dan kehendak. Sila pertama menempatkan manusia di alam semesta, bukan sebagai pusatnya, melainkan sebagai bagian yang disistematik dari alam semesta yang diolahnya. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu di dalam mengamalkan komitmen etis ketuhanan ini. Pancasila harus duduk secara profesional bahwa ia bukanlah agama yang berpotensi mengatur sistem keyakinan, sistem peribadatan, sistem norma, dan identitas keagamaan dalam mengatur dalam ranah privat dan ranah komunitas agama masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Henrizal Ramadhani, mahasiswa semester 5 Teknik Informatika. Di sini saya akan membacakan hasil kerja kelompok kami, yaitu pendidikan Pancasila. Yaitu adalah nilai kemanusiaan sebagai dasar pengembangan ilmu.
Perlu kita ketahui nilai kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung arti kesadaran, sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai dalam hidup bersama atas dasar tuntunan hati nurani masing-masing, sehingga memperlakukan suatu hal dengan sebagai mestinya. Adapun beberapa sikap nilai kemanusiaan sebagai dasar pengembangan ilmu. Yang pertama itu memberi arah dan mengendalikan ilmu pengetahuan. Ilmu dikembalikan pada fungsi semulanya, yaitu kemanusiaan tidak hanya untuk kelompok ataupun lapisan tertentu. Yang kedua yaitu memberikan dasar-dasar moralitas bahwa manusia dalam mengembangkan iptek haruslah secara beradab. Membangun iptek harus berdasarkan pada usaha-usaha yaitu mencapai ilmu pengetahuan. Yaitu untuk mencapai kesejahteraan umum manusia. Yang ketiga yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi harus diabadikan untuk peningkatan harkat dan martabat manusia, bukan menjadikan manusia sebagai makhluk yang angkuh dan sombong akibat memiliki ilmu pengetahuan. Nilai persatuan Indonesia memberikan kesadaran kepada bangsa Indonesia akan rasa nasionalisme bangsa Indonesia. Oleh karena itu pengetahuan dan teknologi harus dapat dikembangkan untuk memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Sekian dan terima kasih. Nilai kerakyatan sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Nilai kerakyatan mendasari pengembangan ilmu, pengetahuan dan secara demokratis, yang artinya setiap ilmuwan haruslah memiliki kebebasan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, tetapi juga harus saling menghormati dan menghargai kebebasan orang lain. Ilmu pengetahuan yang telah teruji kebenarannya harus dapat dipersembahkan untuk kepentingan masyarakat. Nilai kerakyatan juga mensyaratkan adanya wawasan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendalam yang mengatasi ruang dan waktu tentang materi yang dimusyawarahkan. Nilai keadilan sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Berdasarkan nilai keadilan, pengembangan ilmu, pengetahuan dan teknologi harus menjadi keseimbangan dan keadilan dalam kehidupan manusia, yaitu keseimbangan dan keadilan dalam hubungan antara manusia dan sesama, manusia dengan pencipta, dan manusia dengan lingkungan dan manusia dengan lingkungan di mana mereka berada. Pengembangan ilmu pengetahuan yang berkeadilan harus dapat teraktualisasi dalam pengelolaan kekayaan alam sebagai milik bersama bangsa Indonesia untuk kemakmuran rakyat. Pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Seiring dengan kemajuan iptek, nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Hal ini membutuhkan renungan dan refleksi yang mendalam akan bangsa Indonesia tidak terjerumus ke dalam penentuan keputusan nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Dampak negatif yang timbul oleh pengembangan iptek dan didominasi negara-negara barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia seperti spiritualitas, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan cita rasa keadilan. Oleh karena itu, perlu orientasi yang jelas untuk menyaring dan menangkal pengaruh nilai-nilai global yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia. Mengambil sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai dasar pembangunan ilmu di Indonesia. 1. Mengenai sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai dasar nilai pembangunan ilmu di Indonesia disusun oleh Ade Isma Dewi, Anissa Aina Fitri, Fadinlah Ibtismah, Indah Fauzati, Jami Tasrif, Luluk Habibah, Sumayyah, Ula Ramadan Taumaid, Yulia Kusuma. Kedua, sumber historis Pancasila sebagai dasar nilai pembangunan ilmu di Indonesia dapat ditelusuri pada awalnya dalam dokumen negara, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Pendudukan Undang-Undang 1944 berbunyi, kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tanpa darah bangsa Indonesia
dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam bentuk Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa dan seterusnya. Ketiga, sila-sila nilai Pancasila yang tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 jelas merupakan bagian dari amanat para pendiri negara untuk mengangkat dan meningkatkan kesejahteraan dan memajukan kesejahteraan bangsa dalam arti penguatan perekonomian bangsa dan pembangunan ilmu pengetahuan yang dapat mengangkat harkat dan martabat bangsa agar serta dalam bangsa-bangsa di dunia. Sekarang dalam rangkuman kuliah umum. Pancasila Dasar Filsafat Negara pada 26 Januari 1958 sampai dengan 1 Januari 1959 sebagai Distrif 59 sebagai Distrif Sofyan Effendi, Rektor UGM dalam simposium dan sehat Pancasila sebagai paradigma ilmu pengetahuan dan pembangunan. Pancasila dijadikan blueprint bagi setiap pemikiran dan tindakan bangsa Indonesia, karena kalau tidak akan terjadi kemunduran dalam pencapaian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sumber historisnya antara lain dapat ditelusuri dalam bagian diskusi dan seminar di kalangan intelektual di Indonesia. Salah satu adalah di perguruan tinggi. Pancasila sebagai dasar nilai pembangunan ilmu baru mulai dirasakan sebagai kebutuhan yang mendesak sekitar 1980-an, terutama di perguruan tinggi yang mencetak kaum intelektual. Salah satu perguruan tinggi di Indonesia yang membicarakan hal tersebut adalah Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada 15 Oktober 1987. Universitas Gadjah Mada yang menyelenggarakan seminar dengan tema Pancasila sebagai orientasi pembangunan ilmu bekerja sama dengan Harian Kedaulatan Rakyat. Sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dapat ditemukan pada sikap masyarakat yang sangat memperhatikan dimensi ketuhanan dan kemanusiaan, sehingga manakala iptek tidak sejalan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan, biasanya terjadi penolakan. 5. Contohnya, penolakan pada masyarakat atas pembangunan pusat pembangkit listrik tenaga nuklir di Semenanjung Muria beberapa tahun yang lalu. Penolakan masyarakat terhadap PLTN di Semenanjung Muria didasarkan pada kekhawatiran atas kemungkinan kebocoran pembangkit listrik tenaga nuklir di Chernobyl, Rusia beberapa tahun yang lalu. Trauma nuklir berkaitan dengan keselamatan reaktor nuklir dan keluaran limbah radioaktif yang termasuk ke dalam kategori limbah beracun. Kedua, isu tersebut memicu dampak sosial sebagai akibat pembangunan PLTN. Bukan hanya bersifat standar seperti terciptanya kesempatan kerja, kesempatan berusaha, timbulnya gangguan kenyamanan karena kemacetan lalu lintas, bising, getaran, debu, melainkan juga dampak yang bersifat khusus seperti rasa cemas, khawatir, dan takut yang besarnya tidak mudah dikuantifikasi dalam terminologi dampak sosial. Hal yang demikian itu dinamakan perceived impact, dampak yang dipersepsikan. Sumber Suara Merdeka 8 Desember 2006. 6. Sumber politis Pancasila sebagai dasar nilai pembangunan ilmu di Indonesia. Sumber politis Pancasila sebagai dasar nilai pembangunan ilmu di Indonesia dapat dirunut ke dalam berbagai kebijakan yang dilakukan oleh para penyelenggara negara. Dokumen pada masa Orde Lama yang meletakkan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan atau orientasi ilmu antara lain dapat dilihat dari pidato Soekarno ketika menerima gelar Dr. Honoris Causa di UGM pada tanggal 19 September 1951. Mengungkapkan hal sebagai berikut. Bagi saya, ilmu pengetahuan hanyalah berharga penuh jika ia dipergunakan untuk mengabdi kepada praktik hidup manusia atau praktiknya bangsa.
atau praktiknya hidup dunia kemanusiaan. Memang sejak muda saya ingin mengabdi kepada praktik hidup manusia, bangsa, dan dunia kemanusiaan itu. Itulah sebabnya saya selalu menghubungkan ilmu dengan amal, menghubungkan pengetahuan dengan perbuatan, sehingga pengetahuan ialah perbuatan, dan perbuatan dipimpin oleh pengetahuan. Ilmu dan amal harus mewahyui satu sama lain. Buatlah ilmu berdui tunggal dengan amal. Malahan, angkatlah derajat kemanusiaanmu itu kepada derajat mahasiswa patriot yang sekarang mencari ilmu, untuk kemudian beramal terus-menerus di wajah Ibu Pertiwi. Ketut 2011.